berita faktual dan terkini dalam TNP Evening News. Malam ini, kalahkan Indonesia 2-1, Irak rebut tiket ke Olimpiade Paris. Jelang pemerintahan baru, Prabowo Gibran minta usulan presiden sebelumnya. Suhu panas di awal Mei, benarkah Indonesia alami heatwave? Akan melengkapi informasi Anda dalam TNP Evening News edisi Jumat 3 Mei 2024. Saya Yohanes Pasaribu bersama Anda. Selamat malam. DNP Evening News kita mulai dengan informasi dari Piala Asia U23. Indonesia harus puas finish di posisi keempat usai dikalahkan Irak pada babak perebutan juara 3. Skuad Garuda Muda harus mengakui keunggulan Irak dengan skor 2-1. Dalam pertandingan yang berlangsung di Abdullah bin Khalifa Stadium, Indonesia unggul lebih dulu melalui gol Ivar Jenner pada menit ke-19. Namun Irak berhasil menyamakan kedudukan 8 menit kemudian melalui Zahid Tahsin. Di babak kedua, tidak ada tim yang mampu menambahkan catatan golnya karena kesulitan menembus area pertahanan lawan. Tidak ada gol tambahan yang tercipta hingga akhir waktu normal, sehingga laga dipaksa berlanjut hingga babak perpanjangan waktu. Memanfaatkan blunder dari Justin Hubner, Irak mencetak gol kemenangan melalui Ali Jassim El-Laibi, sekaligus memastikan tiket Olimpiade 2024 lewat posisi ketiga. Namun demikian, Indonesia masih memiliki satu kesempatan terakhir untuk menembus Olimpiade Paris 2024 melalui babak playoff Interkonfederasi melawan Genia U23 yang akan berlangsung di Paris pada 9 Mei 2024 pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Usai disahkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka gerak cepat dalam menyusun pemerintahan. Terbaru, Prabowo ingin berkumpul rutin dengan mantan presiden dalam sebuah forum bernama Presidential Club. Sementara itu, Gibran berencana meminta masukan Megawati dalam penyusunan kabinet. Juru bicara Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto, Dhanil Anzar Simanjuntak, mengatakan jika waktunya sudah tepat, Prabowo pasti duduk bersama dengan para mantan presiden yang masih hidup. Dalam hal ini, yaitu Presiden ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri, Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden ke-7 yang masih menjabat hingga saat ini, Joko Widodo. Dhanil mengatakan, Prabowo ingin para mantan presiden bisa tetap bertemu rutin dan berdiskusi tentang masalah strategis kebangsaan. Ia menyebut perkumpulan tersebut sebagai Presidential Club. Prabowo berharap sebagai bangsa yang besar, para pemimpinnya kompak, rukun, dan untuk guyup memikirkan serta bekerja demi kepentingan rakyat banyak. Perbedaan politik harus dilepaskan demi kepentingan rakyat. Sementara itu, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengaku akan meminta masukan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dalam menyusun kabinet bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto. Selain itu, seluruh tokoh dan ketua umum partai juga akan dilibatkan dalam menentukan nama-nama yang bakal menjadi pembantunya tersebut. Meski begitu, Gibran mengaku belum ada komunikasi dengan Megawati. Sebelumnya, Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Rosan Ruslani, mengimbau kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk melibatkan seluruh Presiden RI sebelumnya dalam penyusunan kabinet pemerintahan mendatang. Menurutnya, itu demi menciptakan suasana yang teduh dan menyatukan kembali seluruh elemen bangsa pasca berlangsungnya Pilpres 2024. Rosan menilai, Prabowo bersama Wakil Presiden terpilih Gibran bisa memilih sosok yang tepat untuk membantunya menjalani roda pemerintahan nanti. Anda masih mendengarkan DNP Evening News produksi DNP Media Network. Saudara, bagaimana cuaca di lingkungan Anda pada hari ini? Apakah terasa lebih panas daripada sebelumnya? Jika iya, Anda tidak sendiri. Wilayah Indonesia memang dilanda suhu panas yang menyebabkan cuaca terik saat siang hari. Namun, apakah ini berarti Indonesia sudah mengalami heatwave? Berikut liputannya.
Fenomena alam tak biasa kini terjadi di muka bumi ini. Gelombang panas menghantam wilayah Asia. Setidaknya 7 negara melaporkan mengalami panas ekstrim bahkan hingga 44 derajat Celcius sejak April. Sejak akhir pekan lalu, peningkatan suhu yang makin parah terjadi di wilayah Asia Selatan dan Asia Tenggara, dimulai dari India, Bangladesh, Filipina, Thailand, Kamboja, Myanmar, dan Vietnam. Di India, cuaca mencapai 44 derajat Celcius di beberapa lokasi. Pemilihan umum yang sedang dilaksanakan pun harus menyaksikan jutaan orang memilih dengan mengantri di tengah suhu panas yang menyengat. Di Bangladesh dan di Filipina, cuaca panas ekstrim memaksa pembelajaran di sekolah ditutup untuk sementara waktu. Di Thailand, tercatat 30 orang tewas dalam setahun terakhir akibat cuaca panas. Departemen Meteorologi memperingatkan adanya kondisi buruk setelah suhu di Provinsi Utara melebihi 44,1 derajat Celcius. Di Kamboja, Kementerian Air dan Meteorologi memperingatkan bahwa suhu juga bisa mencapai 43 derajat Celcius di beberapa wilayah di negara itu pada minggu depan. Sementara Kementerian Kesehatan menyarankan masyarakat untuk memantau kesehatan selama cuaca panas terkait perubahan iklim. Di Myanmar, suhu mencapai 3-4 derajat Celcius lebih tinggi dibandingkan rata-rata suhu pada bulan April. Para peramal cuaca nasional memperkirakan suhu di pusat kota Mandalay bisa meningkat hingga 43 derajat Celcius. Di Vietnam, suhu diramal mencapai 41 derajat Celcius di wilayah utara. Peramal cuaca di sana mengatakan cuaca yang lebih dingin diperkirakan baru akan terjadi pada bulan Mei. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Deputi Bidang Meteorologi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Guswanto, mengatakan suhu panas di Indonesia disebabkan oleh posisi semu matahari yang berada di dekat sekitar Khatulistiwa. Guswanto menambahkan suhu panas yang terjadi masih akan berlangsung hingga Agustus atau September. Kondisi yang menurutnya lumrah terjadi di Indonesia. Meskipun cuaca di Indonesia terasa begitu terik pada awal Mei 2024, Guswanto menyebut fenomena ini bukan heat wave atau gelombang panas yang terjadi di Thailand dan Filipina. Hal itu terjadi karena fenomena ini hanya dipicu oleh faktor pemanasan permukaan sebagai dampak dari siklus gerak semu matahari yang dapat terjadi secara berulang setiap tahun. Sementara gelombang panas atau heat wave terjadi ketika terbentuk pusat tekanan tinggi di atmosfer atas atau lebih dari 3 km. Terbentuknya pusat tekanan tinggi menyebabkan udara panas terdiam di titik tertentu dalam waktu lama, bisa harian, bisa mingguan. Udara panas bertekanan tinggi ini pun kemudian turun, memanaskan udara di permukaan secara adiabatik. Kejadian ini jamak dikontrol oleh pola arus jet dan gelombang Rossby, ujar Guswanto. Dalam sistem tekanan tinggi tersebut, pergerakan udara dari atmosfer bagian atas menekan udara permukaan atau subsidensi. Kondisi seperti itu menyebabkan pemampatan dan suhu permukaan akan meningkat karena umpan balik positif antara massa darat dan atmosfer. Mungkinkah Indonesia mengalami heat wave? Heat wave tidak bisa terjadi begitu saja karena harus memenuhi beberapa syarat. Syarat pertama, heat wave bisa terjadi apabila terletak pada lintang menengah hingga lintang tinggi di belahan bumi utara maupun belahan bumi selatan. Selain itu, pada wilayah geografis yang berdekatan dengan massa daratan dengan luasan yang besar atau wilayah kontinental atau subkontinental. Kemudian suatu wilayah dapat dikatakan mengalami heat wave jika terjadi periode cuaca dengan kenaikan suhu panas yang tidak biasa yang berlangsung setidaknya 5 hari berturut-turut atau lebih. Berkaca dari penjelasan tersebut, Guswanto menegaskan bahwa Indonesia tidak mungkin dilanda heat wave karena terletak di wilayah ekuator dengan kondisi geografis kepulauan yang dikelilingi perairan yang luas. Kita masuki berita dari dunia olahraga. Indonesia lolos ke babak semifinal Thomas dan Uber Cup. Tim bulu tangkis putra Indonesia mengalahkan Korea Selatan dengan skor 3-1. Sementara itu, kemenangan 3-0 atas Thailand memberikan tim putri Indonesia semifinal Uber pertama setelah 14 tahun.
Tim putri Indonesia bermain lebih dulu di High Tech Zone Sports Center Gymnasium Court, Tiongkok. Gregoria Mariska Tunjung mengatasi perlawanan Ratchanok Intanon dengan skor 22-20, 21-18. Ganda putri Indonesia Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti juga berhasil menyusul mengalahkan perwakilan Thailand, Jongkolpan Kittitarakul dan Rawinda Prajongjai dengan skor 21-17, 21-14. Tunggal putri kedua Indonesia, Esther Nurumi Triwardoyo, harus berjibaku menghadapi perlawanan dari Supanida Katetong. Katetong mencuri set pertama dengan skor 21-19. Namun itu tidak menyurutkan semangat Esther untuk kemudian merebut dua set berikutnya dengan skor 21-19, 21-19. Kemenangan ini membawa tim putri Indonesia menuju semifinal Piala Uber 2024. Setelah terakhir kali mencapai babak semifinal pada tahun 2010. Di babak semifinal, tim putri Indonesia sudah ditunggu juara bertahan, Korea Selatan. Tim putra Indonesia menyusul ke babak semifinal pada pertandingan yang berlangsung pada sore harinya. Antoni Sinisuka Ginting memulai kemenangan bagi Indonesia usai mengalahkan John Hyuk Jin dengan skor 14-21, 21-16, dan 21-16. Namun pada game kedua, pasangan Korea Selatan, Kang Min Hyuk, Seo Seung Jae berhasil mencuri kemenangan dari Muhammad Sohibul Fikri Bagas Maulana dengan skor 21-15, 21-12. Jonathan Christie tidak membiarkan Korea merebut keunggulan. Menghadapi Cho Gyeon-yeop, Jojo menang dalam 3 set, 17-21, 21-17, dan 21-10. Duet Fajar Alfian Daniel Martin memastikan satu tempat bagi Indonesia di babak semifinal usai mengalahkan Ki Dong-ju Kim Won-ho 21-12, 21-13. Di babak semifinal, Indonesia akan menghadapi Chinese Taipei yang berhasil menumbangkan Denmark dengan skor 3-1. MotoGP terpaksa menunda GP Kazakhstan yang sejatinya akan dilaksanakan pada bulan Juni ini. Cuaca buruk yang melanda Asia, termasuk Kazakhstan, menyebabkan MotoGP terpaksa menunda gelaran balap roda 2 itu setidaknya hingga akhir tahun 2024. Melansir situs resmi MotoGP, kondisi cuaca yang belum pernah terjadi sebelumnya telah menyebabkan banjir di seluruh Asia Tengah, menyebabkan keadaan darurat nasional di Kazakhstan, dan membuat sebagian besar penduduk mengungsi. MotoGP tidak bertanggung jawab untuk menambah beban tambahan pada pihak berwenang atau layanan saat mereka berupaya untuk membantu puluhan ribu orang yang terkena dampak di seluruh negeri. Oleh karena itu, Sokol International Racetrack tidak akan menjadi tuan rumah MotoGP pada tanggal yang diumumkan sebelumnya, yakni 16 Juni 2024. Dan pembaruan lebih lanjut akan dipublikasikan setelah dikonfirmasi. Informasi dari MotoGP mengakhiri kebersamaan kita dalam DNP Evening News edisi Jumat 3 Mei 2024. Sampaikan kritik dan saran Anda melalui surel kami, redaksi online @dnpmedia.my.id. Perbarui terus informasi Anda melalui situs kami news.dmnetwork.my.id. Dan di website itu Anda juga bisa mendengarkan DNP Evening News selain di Spotify, Noise, Apple Podcast, dan YouTube channel DNP Media. Saya Yohanes Pasaribu, terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat menyambut akhir pekan, dan sampai jumpa Senin depan.